Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Yadiva Official. Pada kesempatan hari ini kami akan berbagi latihan soal P3K Guru PJOK tahun 2021 part 13 80 adaptasi soal kompetensi teknis. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, klik tanda lonceng channel Yadiva Official. Semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Salah satu manfaat pendidikan jasmani di sekolah adalah memberikan dasar-dasar keterampilan yang berguna bagi peserta didik. Contoh kegiatannya adalah A. Peserta didik dibiasakan untuk selalu bergerak. B. Memadukan pendidikan jasmani dengan permainan. C. Diadakan senam sehat jasmani sebelum pembelajaran. D. Mengajak peserta didik membersihkan lingkungan sekolah. E. Ekstrakurikuler sepak bola. Jawaban yang paling benar adalah A. Peserta didik dibiasakan untuk selalu bergerak. Pembahasan sudah jelas karena kegiatan pembiasaan harus dimulai dari hal yang paling sederhana. Jangan langsung ke yang kompleks. Soal nomor 2. Pukulan ground stroke pada tenis lapangan adalah A. Pukulan forehand maupun backhand yang dilakukan setelah bola memantul lapangan. B. Pukulan yang meluncur datar dengan sedikit lengkungan dan putaran. C. Pukulan yang dilakukan secara menyilang. D. Servis yang jatuh di daerah servis dekat garis servis lapangan lawan. E. Pukulan yang jatuh dekat garis belakang lapangan lawan. Jawaban yang benar adalah A. Pukulan forehand maupun backhand yang dilakukan setelah bola memantul lapangan. Kata kuncinya tuh ground. Ground kan tanah, berarti lapangan. Itu Bapak Ibu ya kata kuncinya. Nomor 2. Permainan hitam hijau mengutamakan apa? A. Kecepatan reaksi dan berlari. B. Kelincahan dalam berlari. C. Daya tahan dalam berlari. D. Kekuatan dalam berlari. E. Kelentukan dalam berlari. Jawaban yang benar adalah A. Kecepatan reaksi dalam berlari. Pembahasan. Permainan hitam hijau adalah bentuk permainan sederhana tanpa alat yang dimainkan oleh dua regu yang bertujuan untuk melatih kecepatan reaksi dalam berlari. Soal nomor 4. Sebagai seorang guru PJOK, dalam pelajaran pendidikan jasmani dalam masa pandemi COVID-19 harus bagaimana? A. Harus mampu berinovasi sehingga merangsang anak untuk tetap bergerak. B. Harus menjaga kesehatan anak walaupun dalam masa pandemi COVID-19. C. Harus membuat pembelajaran pendidikan jasmani variasi. D. Harus membuat anak tetap melakukan aktivitas walaupun hanya virtual. E. Harus selalu membuat inovasi dalam perangkat pembelajaran. Jawabannya hampir benar semua ya. Jawaban yang paling benar adalah A. Harus mampu berinovasi sehingga merangsang anak tetap bergerak. Kata kuncinya pendidikan jasmani, kata kuncinya untuk tetap bergerak. Nomor 5. Hukum Newton pada permainan hitam hijau pada gerakan diam berlari adalah A. Newton 1, B. Newton 2, C. Newton 3, D. Newton 4, E. Newton 5. Jawaban yang paling benar adalah A. Newton 1. Sudah jelas hukum Newton 1 diam, hukum Newton 2 percepatan, hukum Newton 3 aksi dan reaksi. Soal nomor 6. Cara guru mengatasi peserta didik yang mengalami gangguan penglihatan adalah A. Membuat media pembelajaran visual. B. Membuat media pembelajaran yang dapat diraba. C. Membuat media pembelajaran audio. D. Membuat media pembelajaran yang dapat didengar. E. Membuat media pembelajaran yang menarik. Jawaban yang paling benar adalah B. Membuat media pembelajaran yang dapat diraba. Karena gangguan penglihatan mana mungkin dikasih pembelajaran visual, audio juga. Berarti jawabannya tadi yang
B. Membuat media pembelajaran yang dapat diraba. Nomor 7. Indonesia pernah mendapat sanksi dari International Olympic Committee (IOC) terkait sikap Indonesia di penyelenggaraan Asian Games keempat yang berlangsung di Jakarta 1962. Kala itu berdasarkan sikap politik Indonesia yang lebih memihak ke blok kiri, membuat Indonesia mengatakan tidak setuju jika negara imperialis seperti Israel ikut dalam ajang Asian Games. IOC pun ambil sikap tegas. Mereka jatuhkan sanksi pada partisipasi Indonesia di Olimpiade 1964 yang berlangsung di Tokyo, Jepang. Akhirnya, pada tanggal 27 April 1964, KOI mengirimkan surat kepada IOC meminta pencabutan skor atas Indonesia untuk mengikuti Olimpiade Tokyo tahun scoring ini ya. Indonesia kan pernah di scoring dalam Olimpiade tahun berapa? A 1964, B 1965, C 1966, D 1967, E 1968. Jawaban yang paling benar adalah A 1964. Nomor 8. Bung Karno membentuk olahraga se-Asia. Apa nama event olahraga tersebut? A. PON, B. PORS, C. BPKI, D. Ganevo, E. Euro. Mudah ini ya. Jawaban yang paling benar adalah D. Ganevo. Pesta olahraga negara berkembang disebut Ganevo 1963. Bisa dibaca sendiri ya. Nomor 9. Teknik dasar meluncur harus dikuasai oleh siswa. Salah satu cara untuk mengajari dan membantu siswa untuk meluncur menggunakan alat adalah A. Menyelam mencari kelereng, B. Mendorong kaki tumpu sehingga meluncur ke depan, C. Mencari batu warna di dasar kolam, D. Meluncur dengan bantuan alat luncuran, E. Mendorong kaki tumpu sehingga meluncur ke atas. Jawaban yang paling benar adalah B. Mendorong kaki tumpu sehingga meluncur ke depan. Jawaban pembahasan sudah jelas. Jawaban B merupakan pertolongan seorang guru kepada siswanya. Nomor 10. Untuk pelajaran PJOK, guru memberikan materi melempar tangkap bola kasti pada kelas tinggi, yang di sini kelas 5 SD. Langkah yang efektif guru PJOK untuk pembelajaran tersebut adalah caranya: A. Melempar bola ke atas lalu menangkap dengan bola kasti, B. Melempar bola ke atas lalu menangkap dengan bola sepak plastik, C. Melempar bola ke atas lalu menangkap dengan bola kasti plastik, D. Melempar bola ke atas lalu menangkap dengan bola sepak, E. Melempar bola ke atas lalu menangkap dengan bola sepak takraw. Jawaban yang paling benar adalah A. Melempar bola ke atas lalu menangkap. Bola yang digunakan dengan bola kasti karena kelas tinggi. Kelas tinggi biasanya menggunakan bola sebenarnya walaupun permainan itu dimodifikasi. Nomor 11. Bagaimana seorang guru memodifikasi bola pada permainan kasti di kelas rendah, yang di sini kelas 1 SD, untuk menghilangkan rasa takut pada saat menangkap bola? A. Menggunakan balon, B. Menggunakan bola plastik berukuran besar, C. Menggunakan bola plastik berukuran kecil, D. Menggunakan bola dari spons, E. Menggunakan bola kasti. Jawaban yang paling benar adalah C. Menggunakan bola plastik berukuran kecil, karena dengan menggunakan bola berukuran kecil dapat menghilangkan rasa takut pada siswa kelas rendah, yang di sini kelas 1 SD. Kalau kita menggunakan bola kasti beneran, otomatis nanti ada yang cedera tangannya, kan tangannya masih kecil. Kelas 12. Guru PJOK menemukan salah satu siswanya mengalami penyakit hiperaktif. Bagaimana cara 12. Guru PJOK menemukan salah satu siswanya yang mengalami penyakit hiperaktif. Bagaimana cara menerapkan materi pembelajaran kepada anak tersebut sesuai dengan yang dialami? A. Memutarkan video pembelajaran, B. Mendengarkan suara rekaman pembelajaran, C. Metode ceramah, D. Konseptual, E. Problem solving.
Jawaban yang paling benar adalah D. Konstekstual. Dengan konstekstual yang dilakukan berhubungan dengan alam nyata, anak yang mempunyai hiperaktif akan terkontrol sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maksudnya dapat berekspresi dianya itu. Nomor 13. Latihan gobak dorong melatih apa? A. Kekuatan lengan, perut, dan kaki. B. Koordinasi otot lengan, perut, dan kaki. C. Daya tahan otot lengan, perut, dan kaki. D. Kekuatan otot lengan, perut, dan kaki. E. Kelentukan otot lengan, perut, dan kaki. Jawaban yang paling benar adalah D. Kekuatan otot lengan, perut, dan kaki. Soal nomor 14. Ketika melakukan lompatan vertikal, siswa sering ketika melompat kaki ditekuk. Cara yang tepat latihan agar kaki lurus adalah dengan A. Permainan tentara terjun. B. Gerakan bercermin. C. Siswa mengikuti gerakan guru. D. Guru memperagakan gerakannya. E. Siswa yang memperagakan. Jawaban yang paling benar adalah A. Permainan tentara terjun. Kan ini menanggalangi agar kaki lurus. Dengan melakukan permainan tentara terjun, kan terjun misal dari meja ke bawah, kan otomatis kakinya lurus, mana mungkin kakinya ditekuk. Kalau menganalisa soal kayak gitu Bapak Ibu ya, jangan dibuat sulit. Nomor 15. Gerak kasar adalah gerakan yang menggunakan otot besar, contohnya titik-titik. Sedang contoh dari penerapan pola gerak dasar lokomotor adalah titik-titik. A. Lempar lembing dan berlari. B. Lempar lembing dan menendang bola. C. Lempar lembing dan berenang menangkap bola. D. Berlari dan lempar lembing. E. Memanah dan berlari. Jawaban yang paling benar adalah A. Lempar lembing dan berlari. Pembahasan gerak kasar atau gerak akal. Gerak akal itu gerak yang menggunakan otot besar ya Bapak Ibu. Contohnya lempar lembing bisa loncat tinggi, lompat jauh. Terus gerakan lokomotor, gerakan berpindah tempat, contohnya berjalan dan berlari. Nomor 16. Siswa kesulitan menangkap datangnya bola termasuk tahap belajar gerak apa? A. Kognitif. B. Asosiatif. C. Otomatis. D. Diskret. E. Manipulatif. Jawaban yang paling benar adalah B. Asosiatif. Pembahasan bisa dibaca sendiri, jelas ini ya. Soal nomor 17. Latihan lempar tangkap anak kelas bawah yang paling efektif menggunakan bola. A. Tenis kecil. B. Balon kecil. C. Plastik kecil. D. Bola voli kecil. E. Kertas kecil. Maksudnya menggunakan bola apa? Lempar tangkap bola pada anak kelas bawah. Jawabannya paling benar adalah menggunakan bola plastik kecil karena lebih ringan dan dapat dipraktekkan dengan mudah. Nomor 18. Salah satu gerakan paling sederhana yang digunakan untuk mengurangi lemak tubuh adalah A. Lari dan jalan di tempat. B. Lari maraton. C. Sepak bola. D. Renang. E. Bola basket. Jawaban yang paling benar adalah A. Lari dan jalan di tempat karena ini termasuk yang paling sederhana. Nomor 19. Adapun tes kesegaran jasmani Indonesia atau TKJI telah disepakati dan ditetapkan menjadi instrumen atau alat tes yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu alat yang digunakan adalah stopwatch. Alat yang digunakan untuk mengukur waktu dalam tes kebugaran jasmani adalah stopwatch. TKJI tersebut disusun dan disesuaikan dengan kondisi anak Indonesia. Berikut ini cara melakukan tes pengukuran kebugaran jasmani tersebut, kecuali A. Lari cepat 50 meter. Tujuan tes ini adalah untuk mengukur lari seseorang. Lari dengan jarak 50 meter diterapkan pada peserta usia 13-15 tahun. Sementara untuk usia 16-9 tahun jaraknya adalah 60 meter. B. Tes gantung angkat tubuh putra dan gantung siku. Tujuan tes gantung angkat tubuh pull up ini untuk putra dan gantung siku putri adalah untuk mengukur ketahanan otot dan bau.
Alat yang digunakan dalam tes ini adalah palang tunggal yang tingginya diatur sesuai dengan tinggi peserta. Pull up dilakukan sebanyak mungkin dalam waktu 60 detik. C. Tes baring duduk sit up. Tes baring duduk sit up ini dilakukan untuk mengukur kekuatan daya tahan otot. Gerakan sit up dilakukan di atas matras secara berulang tanpa istirahat dalam waktu 60 detik. D. Loncat tegak atau vertical jump bertujuan untuk mengukur kekuatan. Gerakan dalam tes ini adalah peserta mengambil awalan sikap menekuk lutut dan kedua tangan diayun ke belakang. Peserta kemudian meloncat setinggi mungkin sambil menepuk papan depan dengan tangan yang terdekat. Gerakan dalam tes ini dilakukan sebanyak 3 kali tanpa istirahat atau boleh diselingi peserta lain. Lari jarak menengah. Tes terakhir untuk mengukur kebugaran jasmani adalah lari jarak menengah, yaitu 800, 1200. Berikut adalah ketentuannya. Putra lari 100 meter usia 13 sampai 15 tahun. Lari 1200 meter usia 16 sampai 19 tahun. Putri lari 800 meter usia 13 sampai 15 tahun. Lari 1000 meter usia 16 sampai 19 tahun. Ini dicari jawaban yang salah. Berarti jawaban yang salah yang mana? Yang D, loncat tegak. Tes vertical jump bertujuan untuk mengukur kekuatan gerakan dalam tes ini. Peserta mengambil awan sikap menekuk lutut dan kedua tangan diayun ke belakang. Gerakan dalam tes ini dilakukan sebanyak 3 kali tanpa istirahat, boleh diselingi peserta lain. Berarti jawabannya yang D. Seharusnya yang benar ini bertujuan mengukur daya ledak. Kan ini mengukur kekuatan. Salah ya. Vertical jump itu mengukur daya ledak, bukan mengukur kekuatan. Awas kalau ada soal panjang kayak gini, harus jeli Bapak Ibu ya. Nomor 20. Dilansir dalam biologi LiberText, glikolisis menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Dalam satu NADH-nya terdapat 3 ATP. Berarti glikolisis menghasilkan energi sebanyak berapa? A. 4 ATP, B. 6 ATP, C. 7 ATP, D. 8 ATP, E. 10 ATP. Ini pengetahuan ya. Berarti jawaban yang benar adalah D. 8 ATP. Pembahasan. Glikolisis merupakan tahapan pertama dari proses respirasi aerob untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. ATP yang dihasilkan dalam glikolisis akan digunakan untuk berbagai proses yang membutuhkan energi karena ATP merupakan molekul penyimpan energi. Dilansir dari biologi LiberText, glikolisis menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Dalam satu NADH-nya terdapat 3 ATP. Berarti glikolisis menghasilkan energi sebanyak 8 ATP. Soal nomor 21. Salah satu contoh latihan kelentukan otot tungkai dan punggung adalah A. Push up, B. Sit up, C. Back up, D. Mencium lutut, E. Kayang. Jawaban yang paling benar adalah kayang kan, otot tungkai kaki dan punggung. Nomor 22. Hal yang sering salah dilakukan ketika melakukan gerakan lung dalam senam ritmik adalah A. Memindahkan kaki ke atas, B. Memindahkan kaki ke belakang atau ke samping dengan memindahkan sebagian berat badan, C. Berat badan berada pada kedua kaki, D. Saat memindahkan kaki bagian yang menyentuh pertama adalah bola kaki sampai hampir ke arah tumit, E. Pastikan saat melakukan gerakan ini ada pemberhentanan pada kedua tungkai. Jawaban yang benar adalah memindahkan kaki ke atas yang A. Sebenarnya itu bukan memindahkan kaki ke atas, seharusnya memindahkan kaki ke depan. Ini pembahasannya, cara melakukan gerakan lung. Nomor 23. Berikut ini adalah cara mendapatkan nilai dalam permainan kasti kecuali A. Jika pemain memukul bola lalu berlari ke pemberhentian 1, 2, dan 3 dan ruang bebas secara bertahap mendapat nilai 1. B. Jika pukulan benar dan dapat kembali ke ruang bebas dan sempat berhenti pada tiang-tiang pemberhentian mendapatkan nilai 1. C. Apabila pemain melakukan pukulan berhasil dengan baik dan secara langsung dapat kembali ke ruang bebas, maka pemain tersebut mendapatkan 2 poin. D. Nilai yang diberikan pada regu penjaga bila berhasil menangkap bola
pukul secara langsung sebelum bola terjatuh dapat nilai 1. Pemenang adalah regu yang berhasil mengumpulkan nilai sedikit. Yang mana Bapak Ibu kecuali yang tadi ya. Pemenang adalah regu yang berhasil mengumpulkan nilai sedikit. Seharusnya pemenang itu regu yang berhasil mengumpulkan nilai terbanyak. Nomor 24. Untuk meningkatkan jarak lompatan pada aktivitas jasmani lompat kangkang pada anak SD, latihan apa yang tepat diterapkan Bapak Ibu? A. Jumping, B. Swing, C. Spring, D. Kopstand, E. Rolling. Jawaban yang paling benar adalah A. Jumping. Kenapa? Karena ini ada lompatan. Berhubungan dengan lompatan adalah latihan jumping, melompat, biar otot paha semakin kuat untuk melakukan lompatan. Nomor 25. Cara yang digunakan guru kelas 5 SD untuk tahap memberi pengalaman air pada peserta didik adalah A. Berenang di dalam kolam, B. Bermain air di pinggir kolam, C. Mengapung di dalam kolam, D. Bermain hitam hijau di kolam dangkal, E. Memberi materi PPT tentang air. PPT adalah PowerPoint Bapak Ibu. Mana jawabannya? Jawaban yang paling benar adalah B. Bermain air di pinggir kolam. Kan tahap memberi pengalaman saja. Nomor 26. Yang bukan teknik gerakan renang gaya dada adalah A. Posisi badan, B. Mengapung dan gerakan kaki, C. Gerakan tangan, D. Gerakan pengambilan pernafasan, E. Gerakan kepala. Yang mana jawabannya? Jawaban yang paling benar adalah E. Gerakan kepala. Pembahasan sudah jelas ya. Yang gerakan pengambilan pernafasan di sini juga ada gerakan kepala. Jadi yang paling dominan ya ini A, B, C, D ini, termasuk teknik dalam gerakan renang gaya dada. 27. Gerakan dominan kaki pada renang gaya bebas yang mempengaruhi kecepatan renang adalah A. Pangkal paha, B. Tungkai kaki, C. Telapak kaki, D. Punggung kaki, E. Siku paha. Jawaban yang paling benar adalah A. Pangkal paha. 28. Sistem saraf yang kompleks dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sementara sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Berikut ini yang bukan fungsi saraf pusat adalah A. Mulai mengatur pemikiran, B. Gerakan dan emosi, C. Pernafasan dan denyut jantung, E. Pelepasan berbagai hormon dan suhu tubuh, E. Koordinasi seluruh sel otot. Jawaban yang paling benar adalah E. Koordinasi seluruh sel otot. Yang bukan fungsi. Seharusnya bukan sel otot, tapi koordinasi seluruh sel saraf ini ya pembahasannya. Nomor 29. Perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga kecuali A. Pendidikan jasmani lebih menekankan pada pengembangan keterampilan motorik dasar yang penilaiannya menggunakan sistem gain score atau pertambahan nilai. Pendidikan olahraga menekankan pada pembinaan keterampilan berolahraga yang penilaiannya menggunakan sistem final score atau nilai akhir. B. Pendidikan jasmani lebih memperkaya pembendaharaan gerak. Pendidikan olahraga menekankan pada pembinaan keterampilan berolahraga. C. Perbedaan lain penjas dan olahraga kompetitif itu adalah pada aspek talent score, di mana dalam penjas hanya dilakukan sebagai dasar dalam masukan awal interviewer, sedangkan pada olahraga kompetitif dijadikan rekomendasi dalam menentukan cabang olahraga spesialis yang akan diikuti oleh anak. D. Pendidikan jasmani lebih child center atau sesuai dengan anak individualis. Pendidikan olahraga menekankan subject center, berpusat pada materi. E. Pendidikan jasmani agar dapat mencapai tujuan latihan harus dilakukan dalam frekuensi yang tinggi. Pendidikan olahraga menekankan pada frekuensi pertemuan belajar. Pendidikan jasmani dibatasi oleh alokasi waktu kurikulum. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah E, karena yang bukan ya. Pendidikan jasmani adalah agar dapat mencapai tujuan latihan harus dilakukan dengan frekuensi yang tinggi, seharusnya menggunakan kurikulum ini.
Nomor 30. Pada saat headstand, gerakan yang paling mungkin dilakukan kecuali adalah A. Kedua tangan diletakkan di samping, B. Posisi kedua kaki lurus ke atas sejajar dengan badan, C. Tubuh dibungkukkan ke atas, D. Kedua tungkai kaki diangkat perlahan ke atas, E. Posisi tangan berada di atas wajah. Jawaban yang paling benar adalah E. Posisi tangan berada di atas wajah. Ini pembahasan ya, bisa dibaca sendiri. Nomor 31. Jika remedial pada 19 siswa dari 32 anak, sebaiknya Pak Wawan melakukan apa? A. Bimbingan secara khusus, B. Penugasan kelompok, C. Bimbingan mandiri, C. D maksudnya ini ya, penugasan bersama, E. Pembelajaran ulang. Jawaban yang paling benar adalah yang E ini ya, pembelajaran ulang ini Mas. Maaf typo ini. Maklum pekerjaan banyak, tapi harus semangat bikin konten bantu Bapak Ibu biar lulus P3K guru PJOK tahun ini dengan nilai yang bagus. Ini caranya ya. Bentuk remedial beracuan kriteria ketuntasan. Kalau kurang dari 20% menggunakan bimbingan secara khusus. Kalau 20% sampai 50% menggunakan penugasan per kelompok. Lebih dari 50% menggunakan pembelajaran ulang pada semua siswa yang tidak tuntas KKM. Nomor 32. Berdiri dengan kedua kaki dijarangkan, kaki kiri diputar mengarah lurus menggunakan pincer. Barat tubuh bertumpu di kedua kaki serta tubuh sedikit condong ke depan. Tongkat dipegang erat oleh kedua tangan dan posisi sedemikian rupa sehingga sebagai akibatnya sempurna pada atas bahu. Merupakan cara melakukan gerakan titik pada softball. A. Memukul, B. Menangkap, C. Melempar, D. Memvolley, E. Menendang. Ini mudah ya. Jawabannya adalah memukul. Nomor 33, sorry. Roll depan merupakan gerak berdasarkan awal dan akhir disebut A. Gerak lokomotor, B. Gerak non lokomotor, C. Gerak diskret, D. Gerak serial, E. Gerak kontinu. Jawaban yang paling benar adalah C. Gerak diskret. Pembahasan perbedaan titik awal dan titik akhir, ada gerak diskret, ada gerak serial, ada gerak kontinu. Bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Nomor 34. Susunan saraf manusia terdiri dari A. Otak dan sumsum tulang belakang, B. Saraf somatik dan sumsum tulang belakang, C. Otak dan saraf somatik, D. Saraf otonom dan otak, E. Saraf otonom dan sumsum tulang belakang. Jawaban yang paling benar adalah A. Susunan saraf manusia terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, saraf pusat maksudnya. Nomor 35. Variasi dan kombinasi permainan bola basket termasuk dalam ruang lingkup PJOK yaitu A. Permainan dan olahraga, B. Pengembangan, C. Senam, D. Ritmik, E. Air. Jawabannya paling benar adalah A. Permainan dan olahraga. Nomor 36. Membuka dua lengan selebar bahu, kemudian meluruskan dua lengan di depan dada, merapatkan jempol merupakan contoh gerakan A. Passing bawah, B. Servis bawah, C. Passing atas, D. Smash, E. Servis atas. Jawabannya paling benar adalah A. Passing bawah. Pembahasan sudah jelas Bapak Ibu ya, bisa dibayangkan. 37. Olahraga bela diri adalah perpaduan aktivitas fisik dengan unsur seni, teknik membela diri, olahraga serta olah batin. Yang bukan fungsi dari olahraga bela diri adalah A. Merendahkan lawan, B. Membentengi tubuh, C. Membela diri dari serangan musuh, D. Agar tubuh bugar dan sehat, E. Membuat hidup sehat dan selalu bersyukur. Yang bukan yang mana berarti? Yang bukan adalah merendahkan lawan. Jangan sampai kita merendahkan lawan ya. Sama hanya kita mencari musuh. Kita harus merunduk. 38. Merendahkan tubuh dalam judo bertujuan untuk A. Menyeimbangkan badan, B.
mengumpulkan tenaga, C. membanting lawan, D. memukul lawan, E. menjatuhkan lawan. Jawaban yang paling benar adalah A. menyeimbangkan badan. Nomor 39. Kebugaran jasmani penting untuk peserta didik. Kebugaran jasmani adalah A. kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah dengan merasakan kelelahan, yang berarti serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. B. ketidakmampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahannya, berarti serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. C. ketidakmampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan, yang berarti serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. D. ketidakmampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah dengan merasakan kelelahan, yang berarti serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. E. kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan, yang berarti serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Jawaban yang paling benar adalah E. Yang dimaksud dengan kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti. Nomor 40. Bagaimana terjadinya offset dalam pertandingan sepak bola? A. offset merupakan suatu keadaan di mana posisi pemain sepak bola berada di area lawan ketika bola sedang dioperkan menuju dirinya, sedangkan tidak ada pemain lawan setelahnya selain penjaga gawang maksudnya. B. offset merupakan suatu keadaan di mana posisi pemain sepak bola berada di area kawan ketika bola sedang dioperkan menuju dirinya, sedangkan tidak ada pemain kawan setelahnya selain penjaga gawang. C. offset merupakan suatu keadaan di mana posisi pemain sepak bola berada di area lawan ketika bola sedang dioperkan menuju dirinya, sedangkan tidak ada pemain kawan setelahnya selain penjaga gawang. D. offset merupakan suatu keadaan di mana posisi pemain sepak bola berada di area kawan ketika bola sedang dioperkan menuju dirinya, sedangkan tidak ada pemain lawan setelahnya selain penjaga gawang. E. offset merupakan suatu keadaan di mana posisi pemain sepak bola berada di area lawan ketika bola sedang dioperkan menuju dirinya, sedangkan tidak ada pemain kawan sebelumnya selain penjaga gawang. Jawaban yang paling benar adalah A. offset merupakan suatu keadaan di mana posisi pemain sepak bola berada di area lawan ketika bola sedang dioperkan menuju dirinya, sedangkan tidak ada pemain lawan setelahnya selain penjaga gawang. Maksudnya 1 lawan 1, nggak boleh ya. Nomor 41. Kombinasi gerakan bola kecil pada siswa kelas 1 SD yang paling sederhana bertujuan mengukur kerjasama dapat dilakukan dengan cara A. lempar dan tangkap bola ke tembok, B. lempar dan tangkap bola sambil berlari, C. lempar dan memukul bola sambil berdiri, D. lempar dan tangkap bola berpasangan, E. lempar dan memukul bola berpasangan. Sebenarnya ini bisa dianalisis, dicari jawaban yang paling salah. A, B, C ini salah, D dan E, antara D dan E. Jawaban yang paling benar adalah D. lempar dan tangkap bola berpasangan, karena gerakan yang paling sederhana untuk siswa kelas 1 SD yaitu lempar dan tangkap bola secara berpasangan karena mengukur kerjasama juga. Nomor 42. Yang bukan gerakan renang gaya dada adalah A. gerakan meluncur, B. gerakan tungkai kaki, C. gerakan lengan, D. posisi tubuh dan posisi tangan, E. pernafasan. Jawaban yang benar mana? Jawaban yang paling benar adalah D. posisi tubuh dan posisi tangan. Pembahasan gerak dasar renang gaya dada meliputi gerakan meluncur, gerakan tungkai kaki, gerakan lengan, posisi tubuh, dan pernafasan. 43. Fungsi sosiologi
psikologi dalam pendidikan jasmani adalah A. Dengan adanya sosiologi akan merangsang anak untuk selalu berinteraksi kepada teman sejawat, sedangkan psikologi dapat menentukan tingkah laku dan karakteristik peserta didik. B. Dengan adanya psikologi akan merangsang anak untuk selalu berinteraksi dengan teman sejawat, sedangkan sosiologi dapat menentukan tingkah laku dan karakteristik peserta didik. C. Dengan adanya sosiologi akan merangsang pertumbuhan peserta didik, sedangkan psikologi dapat menentukan tingkah laku dan karakteristik peserta didik. D. Dengan adanya sosiologi akan merangsang tingkah laku dan karakteristik peserta didik, sedangkan psikologi dapat menentukan hubungan interaksi teman sejawat. E. Dengan adanya sosiologi akan merangsang anak untuk selalu berinteraksi dengan teman sejawat, sedangkan psikologi dapat merangsang peserta didik untuk bergerak. Jawaban yang paling benar mana? Jawaban paling benar adalah A. Dengan adanya sosiologi akan merangsang anak untuk selalu berinteraksi dengan teman sejawat, sedangkan psikologi dapat menentukan tingkah laku dan karakteristik peserta didik. Pembahasan sosiologi hubungan dengan sosial atau interaksi dengan sesama manusia atau teman sejawat. Di sini peserta didik. Psikologi hubungan dengan tingkah laku atau sifat, sikap, perilaku. Nomor 44. Shuttle run zigzag merupakan salah satu latihan yang melatih komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan, yaitu A. kelincahan, B. kekuatan, C. kecepatan, D. daya tahan, E. kelentukan. Jawaban yang paling benar adalah A. kelincahan. Shuttle run itu sama dengan zigzag, melatih kelincahan. Nomor 45. Cara pegang raket badminton ketika servis adalah A. tinggi kepala daun raket harus berada di atas pegangan raket. B. tinggi kepala daun raket harus berada di bawah pegangan raket. C. tinggi kepala raket harus berada di dekat pegangan raket. D. tinggi kepala raket harus berada di daun di samping pegangan raket. E. tinggi kepala daun raket harus berada di luar pegangan raket. Jawaban yang paling benar adalah B. tinggi kepala raket harus berada di bawah pegangan raket. Pembahasan teknik servis. Pada saat memukul, tinggi kepala atau daun raket harus berada di bawah pegangan raket. Nomor 46. Tes gerak yang dilakukan lebih dari satu kali disebut A. multiple test atau TKJI, B. one test, C. two test, D. two test, E. four test. Jawaban yang paling benar adalah A. multitest TKJI. Pembahasan sudah jelas ya. 47. Mengoper bola atau passing adalah salah satu gerakan dasar dalam permainan sepak bola, di mana teknik ini merupakan keterampilan untuk memindahkan bola dari satu pemain ke pemain lainnya. Posisi tubuh untuk melakukan passing jauh sepak bola yang paling tepat adalah A. berada di samping bola, B. mendekat ke bola, C. berada di belakang bola, D. berada di depan bola, E. berada di atas bola. Jawaban yang paling benar adalah C. berada di belakang bola. Pembahasan. Sebelum melakukan lomba sing, ambil jarak 2-3 langkah antara posisi kita berdiri dengan bola dan posisi badan kita berada di belakang bola, sehingga kita akan lebih memiliki power saat melakukan tendangan. 48. Gerak yang dilakukan saat memukul bola pada softball adalah A. lokomotor, B. non lokomotor, C. manipulatif, D. lokomotif, E. diskret. Jawaban yang paling benar adalah C. manipulatif. Mudah Bapak Ibu ini. Nomor 49. Jika mempunyai kebugaran yang bagus, maka akan terhindar dari segi penyakit. A. terhindar dari cedera, B. terhindar dari serangan jantung, C. terhindar dari kejang otot, D. tidak mudah lelah, E. selalu dapat bergerak. Jika mempunyai kebugaran yang bagus maka akan, tapi yang dibahas ini kan segi penyakit, berarti jawabannya yang B.
Jawabannya yang B ya Bapak Ibu ya. Terhindar dari serangan jantung. Nomor 50. Permainan bola tangan dan softball termasuk penerapan gerak dasar A. Lokomotor dan lokomotor, non-lokomotor, B. Non-lokomotor dan diskret, C. Manipulatif dan lokomotor, D. Lokomotif dan manipulatif, E. Diskret dan serial. Jawaban yang paling benar adalah C. Manipulatif dan lokomotor. 51. Perhatikan pernyataan berikut ini ya, ini termasuk gerak galau. Rudimenter itu usia 1 sampai 2 tahun, refleksi itu 0 sampai 1 tahun, spesialis itu 7 sampai 14 tahun, fundamental itu 2 sampai 7 tahun. Urutan gerak dari 2 tahun sampai 4 tahun ya otomatis jawabannya ya ini yang fundamental, yang D. Udah ya Bapak Ibu ya. Nomor 52. Penilaian antar teman dan penilaian diri termasuk dalam A. Assessment to learning, B. Assessment of learning, C. Assessment for learning, D. Assessment as learning, E. Assessment air learning. Jawaban yang paling benar adalah D. Assessment as learning. Pembahasan penilaian formatif di sini adalah penilaian selama proses KBM atau setelah proses KBM, digunakan untuk feedback atau umpan balik untuk mengetahui perbaikan proses pembelajaran. Assessment for learning contohnya kuis, ulangan harian, tes lisan. Terus assessment as learning, peer assessment atau penilaian antar teman, dan self assessment adalah penilaian diri. Kalau penilaian sumatif, penilaian pada akhir proses KBM atau kegiatan pembelajaran untuk mengetahui pencapaian siswa setelah akhir proses pembelajaran per semester. Contohnya assessment of learning, PAS, UTS, UAS, ujian nasional, USBN. 53. Hasil analisis keadaan siswa atau intake. Assessment to learning. Aspek yang dianalisis, kriteria dan skala penilaian. Kompleksitas tingginya kurang dari 65, sedang 65 sampai 79, rendah 80 sampai 100. Daya dukung tinggi 80 sampai 100, sedang nilainya 65 sampai 79. Rendah kurang dari 65. Intake siswa tinggi 80 sampai 100, sedang 65 sampai 79, rendah kurang dari 65, atau dengan menggunakan poin skor pada setiap kriteria yang ditetapkan. Aspek yang dianalisis untuk kriteria penskoran: kompleksitas tinggi 1, sedang 2, rendah 3. Daya dukung tinggi 3, sedang 2, rendah 1. Intake siswa tinggi 3, sedang 2, rendah 1. Jika indikator memiliki kriteria kompleksitas tinggi, daya dukung tinggi, dan intake peserta didik tinggi, maka nilai KKM-nya berapa? Oh, disuruh nyari nilai KKM kan. A 60, B 64, C 65, D 67, E 70. Penyelesaian ini kan dicari kompleksitas tinggi nilainya berapa? 1. Daya dukung tinggi nilainya 3. Terus intake siswa sedang nilainya 2. Berarti 1 ditambah 3 tambah 2 dibagi 9. 9 itu skor maksimal dikali 100 sama dengan 66,6. Berarti dibolak kali 67. Jadi jawabannya yang D 67. 54. Penentuan KKM dipengaruhi oleh 3 faktor. Mudah ini jawabannya. Yang mana? A. Intake siswa, kompleksitas, dan daya dukung. B. Intake siswa, nilai siswa, dan materi soal. C. Materi soal, intake siswa, dan guru. D. Intake siswa, soal, dan guru. E. Kompleksitas, intake siswa, dan guru. Jawaban yang paling benar adalah A. Intake siswa, kompleksitas, dan daya dukung. 56. PTK adalah singkatan dari penelitian tindakan kelas, yang merupakan sebuah penelitian praktis yang bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Setiap siklus terdiri dari 4 langkah, yaitu kecuali A. Perencanaan, B. Pelaksanaan, C. Pengamatan atau observasi, D. Refleksi, E. Konveksi. Jawaban yang paling benar adalah E. Konveksi, karena konveksi itu bukan tahapan dari
PTK atau penelitian tindakan kelas. Nomor 57. Lari jarak menengah dan lari jarak pendek termasuk dalam ruang lingkup pendidikan jasmani. Aktivitas A. Permainan dan olahraga, B. Pengembangan, C. Senam, D. Ritmik, E. Air. Jawaban yang paling benar adalah A. Permainan dan olahraga, karena atletik itu masuk dalam permainan dan olahraga. Nomor 58. Tujuan pendidikan jasmani yang diselenggarakan di sekolah yaitu kecuali A. Motor skill and movement constants, artinya kemampuan gerak dan keterampilan gerak. E. Health and physical fitness, artinya kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan. E. Human movement balance, artinya prinsip gerak manusia. C. Social skill and positive concept, artinya kemampuan berasosiasi dan perencanaan diri yang positif. E. Lifetime present activity, artinya keikutsertaan berpikir selama hidup. Mana jawabannya yang paling benar adalah E. Lifetime present activity, artinya keikutsertaan berpikir selama hidup, berarti yang bukan. Pembahasan ini ya, tujuan pendidikan jasmani diselenggarakan di sekolahan. Seharusnya bukan berpikir, artinya lifetime present activity ada aktivitas, beraktivitas selama itu. Kalau partisipin berarti berpikir, ini kritis. Nomor 59. Gerakan menggulingkan atau menggelindingkan badan ke depan dengan bentuk membulat seperti roda disebut A. Roll belakang, B. Kayang, C. Sit up, D. handstand, E. Roll depan. Jawaban yang paling benar 59 ini apa? Badan ke depan, berarti roll depan. Sekarang soal 60. Dengan pandangan bahwa si anak adalah anak yang hebat, sang anak membayangkan pandangan orang terhadap dirinya dari tingkat sosial. Ia merasa orang lain selalu memuji dia, selalu percaya pada tindakannya, termasuk dalam A. Organik olahraga, B. Biologi olahraga, C. Sosiologi olahraga, D. Konseptual olahraga, E. Psikologi olahraga. Jawaban yang paling benar adalah apa? 60 ini kan anak yang membayangkan terhadap dirinya dengan tingkat sosial, berarti sosiologi olahraga. Nomor 61. Merupakan pengetahuan yang mempengaruhi tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia peserta didik, baik selalu individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan adalah tingkah laku. Kata kuncinya tingkah laku terbuka, berarti psikologi olahraga. Jawaban yang benar adalah E. Psikologi olahraga. Nomor 64. Teknik gerakan sit up yang benar kecuali A. Mulai dengan posisi berbaring terlentang, kemudian tekuk lutut dan kaki menapak di lantai agar tubuh tetap stabil. B. Letakkan dalam posisi silang di atas dada atau letakkan di dekat telinga. C. Angkat badan ke atas ke arah lutut sampai menghembuskan nafas saat melakukannya. D. Turunkan badan kembali ke posisi berbaring seperti semula sambil menarik napas. E. Sikap permulaan berbaring, melenteng atau duduk terlunjur. Yang bukan adalah E. Sikap permulaan berbaring, melenteng atau duduk telunjur. Nomor 63. Pengertian aspek neuromuskuler pada pendidikan jasmani adalah A. Meningkatkan kekuatan otot, yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot. B. Meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. C. Meningkatkan daya tahan otot, yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menekan kerja dalam waktu yang lama. D. Mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat. E. Mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau ruang yang
yaitu kemampuan mengenali objek yang berada di depan, belakang, bawah, sebelah kanan atau sebelah kiri, dan dirinya. Jawaban yang paling benar adalah B. Meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot, karena ada neurogeno, berarti neuro itu apa? Fungsi saraf. 64. Anak telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya walaupun masih sangat sederhana, maka sering terjadi kesalahan dalam memahami objek tersebut. Ini tahap Piaget ya. A. Profesional. B. Tahap intuitif. C. Tahap operasional konkret. D. Tahap operasional formal. E. Tahap sensori motor. Jawaban yang paling benar adalah A. Pre-operasional. Pembahasan bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Nomor 65. Urutan pada nomor lomba gaya ganti estafet 4x100 meter. Satu regu diwakili 4 orang perenang yang masing-masing berenang 100 meter. Urutan gaya yang dipakai yang benar adalah A. Kupu-kupu, punggung, dada, bebas. B. Punggung, dada, kupu-kupu, dan bebas. C. Kupu-kupu, dada, bebas, dan punggung. D. Dada, bebas, punggung, kupu-kupu. E. Bebas, dada, punggung, kupu-kupu. Jawaban yang paling benar adalah B. Punggung, dada, kupu-kupu, dan bebas. Pembahasan. Perenang pertama memulai dengan renang gaya punggung, dilanjutkan perenang kedua gaya dada, perenang ketiga gaya kupu-kupu, dan diakhiri dengan berenang gaya bebas. Nomor 64. Dalam perlombaan renang nomor gaya ganti perorangan dilakukan secara berurutan dimulai dari A. Kupu-kupu, punggung, dada, bebas. B. Punggung, kupu-kupu, dada, bebas. C. Kupu-kupu, dada, bebas, punggung. D. Dada, bebas, punggung, kupu-kupu. E. Bebas, dada, punggung, kupu-kupu. Jawaban yang paling benar adalah A. Kupu-kupu dulu, punggung, terus dada, dan bebas. Nomor 67. Suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen. Heterogen itu beda-beda. Untuk mencapai tujuan-tujuan bersama adalah termasuk dalam A. Kooperatif. B. Kontekstual. C. Heterogen model. D. Problem solving. E. Proyek. Ini termasuk dalam model pembelajaran. Jawaban yang paling benar adalah A. Kooperatif. Pembahasan. Kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran atau yang struktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen, berbeda-beda, untuk mencapai tujuan bersama. Terus 68. Secara umum, pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan lain. Berikut ini contoh latihan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Untuk kesehatan: A. Lari jejak. B. Lari jarak pendek. C. Push up. D. Bola basket. E. Sepak bola. Jawaban yang paling benar adalah push up yang berhubungan dengan kesehatan. Kenapa? Karena dengan melakukan push up dapat melatih kekuatan. Kekuatan adalah komponen yang kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Terus ada komponen kebugaran jasmani dengan keterampilan. Nomor 69. Roll depan merupakan salah satu gerakan dalam senam lantai. Gerakan berguling ke depan di atas matras dengan menggunakan tubuh bagian belakang diawali dari A. Tengkuk. B. Punggung. C. Pinggang. D. Panggul. E. Kepala. Yang mana Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah tengkuk. Pembahasan. Roll depan atau guling depan adalah gerakan berguling ke depan
di atas matras dengan menggunakan tubuh bagian belakang, mulai dari tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul. Roll depan merupakan salah satu gerakan dalam senam lantai. Nomor 70. Salah satu cara memotivasi siswa yaitu dengan mengubah gaya mengajar. Gaya mengajar yang tepat digunakan agar siswa aktif adalah A. Gaya mengajar komando, B. Gaya mengajar latihan, C. Gaya mengajar resiprokal, D. Gaya mengajar penugasan, E. Gaya mengajar eksplorasi. Jawaban yang paling benar adalah menggunakan gaya mengajar eksplorasi. Pembahasan bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya, ini macam-macam gaya mengajar. Nah, ini gaya mengajar eksplorasi adalah gaya yang mengajar berpusat pada siswa sehingga siswa dapat mudah berekspresikan kemauannya. Terus ini juga banyak. Nomor 71. Sebagai guru tentunya harus mempunyai beragam cara dalam gaya mengajar. Cara yang efektif digunakan untuk mengetahui peserta didik benar-benar memperhatikan penjelasan guru dilakukan dengan cara pemberian A. punishment, B. feedback, C. motivasi, D. refleksi, E. penilaian kelas. Jawaban yang paling benar adalah feedback. Feedback adalah umpan balik yang perlu dilakukan dalam pembelajaran. Contohnya, menanyakan siswa, bagaimana anak-anak, sudah jelas? Kalau sudah jelas, Pak Guru bertanya. Dari penjelasan Pak Guru, permainan bola voli termasuk dalam ruang lingkup apa, anak-anak? Ada yang tahu? Nah, itu contohnya feedback. Ada umpan balik antara guru dan siswa. Nomor 72. Ani merupakan peserta didik yang pandai dalam bermain basket, tetapi dia cenderung sulit dalam menerima pembelajaran yang berupa gambar. Peserta didik tersebut termasuk kurang dalam gaya belajar A. Gaya belajar visual, B. Gaya belajar auditori, C. Gaya belajar kinestetik, D. Gaya belajar membaca atau menulis, E. Gaya belajar matematis. Jawaban yang paling benar adalah B. Gaya belajar auditori. Sulit menerima pembelajaran yang berupa gambar. Oh sorry, ini jawabannya bukan auditori tetapi A ya, gaya belajar visual. Maaf. Gaya belajar visual adalah berhubungan dengan gambar. Gaya belajar auditori berhubungan dengan pendengaran. Bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Ini jawabannya A. Gaya belajar visual karena berupa gambar, sulit menerima pembelajaran yang berupa gambar. Nomor 73. Di dalam KD memahami variasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha dan keterhubungannya dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional. Manakah indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan KD di atas? 1. Yang A ini maksudnya ya, mengetahui variasi gerak dasar melempar bola. B. Mengidentifikasi variasi gerak dasar berlari. B. C. Mengetahui variasi gerak dasar menekuk tubuh. D. Mengetahui variasi gerak dasar memutar lengan. E. Melakukan variasi gerak dasar menangkap bola. Jawaban paling benar adalah yang mana? Yang B ini ya, mengidentifikasi variasi gerak dasar berlari. Maaf, banyak yang tipu ya. Nomor 74. Di dalam KD memahami variasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha dan keterhubungannya dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional. Manakah materi pembelajaran yang sesuai dengan KD di atas? A. Variasi gerak dasar berjalan ke depan. B. Variasi gerak dasar memutar tubuh. C. Variasi gerak dasar menangkap bola. D. Variasi gerak dasar menendang bola. E. Variasi gerak dasar menekuk lengan.
Jawaban yang paling benar adalah A. Variasi gerak dasar berjalan ke depan. Karena ada gerak lokomotor, terus memahami variasinya ya. Memutar tubuh non lokomotor, menangkap bola manipulatif, menendang bola juga manipulatif, menekuk lengan di tempat termasuk non lokomotor. Ini kan gerak dasar lokomotor. Nomor 75. Di dalam KD mempraktekkan variasi gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan tradisional. Manakah indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan KD di atas? A. Mengidentifikasi variasi gerak dasar melempar bola. B. Mengetahui variasi gerak dasar berjalan. C. Mengidentifikasi variasi gerak dasar berjalan. D. Melakukan variasi gerak dasar berjalan. E. Melakukan variasi gerak dasar melempar bola. Jawaban yang paling benar adalah E. Melakukan variasi gerak dasar melempar bola. Kan manipulatif juga melempar bola, berarti yang E. Nomor 76. Di dalam KD memahami variasi gerak dasar non lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional. Manakah indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan KD di atas? A. Mengetahui prosedur gerak memutar. B. Melakukan gerak memutar. C. Mengidentifikasi gerak berjalan. D. Melakukan gerak berjalan. E. Mengetahui prosedur gerak menendang bola. Ini kan gerak dasar non lokomotor. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah A. Mengetahui prosedur gerak memutar. Nomor 77. Pada saat pembelajaran PJOK bola kasti, guru memberi pertanyaan kepada seorang siswa. Guru bertanya, apa yang kamu ketahui tentang gerak manipulatif anak-anak? Anak-anak peserta didik menjawabnya, tapi jawabannya salah dan kurang tepat. Sebagai seorang guru, apa yang sebaiknya dilakukan? A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab. B. Memarahi peserta didik tersebut. C. Menjelaskan ulang gerak manipulatif. D. Meminta peserta didik menjawab hingga benar. E. Memberi PR kepada semua peserta didik dengan pertanyaan tersebut. Jawaban yang paling benar adalah A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab. Jika kita bertanya, ada salah satu siswa kita yang tidak menjawab, kan temannya bisa diginikan, yang lain bisa menjawab, ini apa jawabannya, itu contohnya. Terus nomor 78. Berikut ini yang bukan tujuan dilakukan stretching. Stretching adalah pemanasan. Adalah A. Meningkatkan kerja otot. B. Memanaskan tubuh. C. Meningkatkan kerja organ tubuh. D. Meningkatkan kerja kardiorespiratory. E. Menarik perhatian peserta didik. Yang bukan berarti yang E. Menarik perhatian peserta didik. Nomor 79. Sikap yang dilakukan pesilat saat akan menyerang atau menerima serangan disebut A. Sikap pasang. B. Sikap kuda-kuda. C. Serangan. D. Tangkisan. E. Gerak langkah. Jawaban yang paling benar adalah sikap pasang. Pembahasan sikap pasang yaitu sikap yang menandakan bahwa seorang tersebut akan bertarung. Nomor 80. Soal terakhir. Gerakan menekuk lutut dan titik berat badan diturunkan dalam senam bertujuan untuk A. Keseimbangan. B. Kekuatan. C. Kecepatan. D. Kelincahan. E. Daya tahan. Jawaban yang paling benar adalah A. Keseimbangan. Pembahasan sudah jelas ya. Menekuk lutut dengan titik berat badan diturunkan, berarti tujuannya untuk keseimbangan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Tetap belajar, semoga lulus ASN P3K Guru PJOK tahun ini dengan nilai memuaskan. Jangan lupa berdoa dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.